Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Bu Anggi harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada hari ini kita akan belajar masih dengan tema 1 ya, tentang selamatkan makhluk hidup. Pelajaran Bahasa Indonesia pekan yang lalu kita sudah belajar tentang ide pokok. Ya, Bu Anggi coba mereview kembali. Apa sih ide pokok itu? Masih ingat nggak? Ya, ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok ini biasa disebut juga pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran utama. Nah, cara mencari ide pokok gimana sih? Di pelajaran yang lalu sudah dikatakan, bagaimana cara mencarinya? Kita tinggal lihat, buat kalimat pertanyaan, apa sih yang dibicarakan dalam paragraf? Nah, yang dibicarakan dalam paragraf itu adalah ide pokok. Nah, kemudian pada kesempatan saat ini kita akan belajar tentang komentar. Bagaimana cara memberikan komentar? Apa sih komentar itu? Yuk, perhatikan baik-baik ya. Komentar adalah ulasan atau tanggapan terhadap sesuatu, baik dilihat, didengar, ataupun dibaca, kemudian diwujudkan dalam bentuk kritik, saran, maupun pujian. Jadi, bisa dalam 3 bentuk ya, kritik, saran, dan pujian. Nah, pada saat kita memberikan komentar, kita harus perhatikan nih, jangan sampai ketika kita memberikan komentar malah merugikan orang lain. Apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, sebaiknya komentar yang kita berikan itu berupa kalimat positif, berupa pujian atau saran perbaikan yang dapat memberikan semangat untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Kemudian, yang kedua, memberikan alasan yang kuat, disertai fakta dan contoh yang berkaitan. Jadi ketika kita memberikan komentar, nggak boleh asal ngasih komentar, harus ada alasannya. Kemudian yang ketiga, dalam memberikan komentar, hendaknya kita menggunakan bahasa yang santun, efektif, dan komunikatif, sehingga bahasa yang diberikan itu mudah difahami. Nah, yang keempat, hendaknya komentar yang kita berikan itu akan memberikan manfaat bagi orang. Nih, coba perhatikan gambar berikut. Bagus ya gambarnya ya? Nah, dari gambar ini coba kita berikan satu contoh komentar. Ini adalah gambar pemanfaatan barang bekas menjadi sebuah pot yang cantik dan bermanfaat. Nih, salah satu contoh komentar pujian. Subhanallah, karya yang kamu buat ini sangat kreatif karena memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai, sehingga bisa menjadi karya yang indah dan sangat bermanfaat untuk menjaga lingkungan. Sangat menginspirasi saya. Nah, itu adalah contoh komentar pujian. Kemudian, apa sih pujian itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pujian adalah rasa pengakuan dan penghargaan yang tulus akan kebaikan dan keunggulan sesuatu. Dalam kalimat yang lain, pujian juga merupakan suatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung, sehingga dapat juga memberikan motivasi kepada orang yang memujinya. Ada contoh lagi. Adik memelihara 5 ekor kucing. Setiap hari dia tak lupa selalu memberinya makanan secara teratur. Akan tetapi, keberadaan kucing ini lama-kelamaan menimbulkan masalah karena munculnya bau yang tidak sedap di rumah tersebut. Nah, kira-kira komentar apa ya? Kalau pujian,
Kayaknya enggak ya, karena kan ini bikin masalah. Nah, kita lihat komentar saran. Gimana caranya? Wah, pandai sekali ya kamu merawat kucing peliharaanmu. Mereka terlihat gemuk dan menggemaskan. Namun, alangkah baiknya jika kamu memandikannya juga minimal seminggu sekali, agar kucing-kucingmu itu terlihat bersih dan tidak berbau. Jadi ketika memberikan saran, di sini tidak boleh langsung memberikan hal-hal yang negatif. Kita berikan pujian juga sama. Nah, baru kita berikan solusi. Karena saran adalah pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Nah, saran ini bisa berupa usulan, anjuran, dan solusi untuk suatu hal yang sedang dibahas. Kemudian dalam memberikan saran, kita dapat menggunakan kata-kata sebaiknya, alangkah baiknya, lebih baik, dan sebagainya. Kemudian ada juga di sini ada seorang anak yang memelihara sebuah kebun. Tiap hari kebunnya ini rapi, kebunnya ini tertata, tetapi tanaman-tanamannya itu kurang subur, tanamannya tidak berbuah. Nah, kita bisa memberikan komentar nih. Komentarnya, komentar kritik. Contohnya, kebun yang kamu buat sangat indah dan rapi. Akan tetapi, kamu tidak memberikan pupuk dengan baik, sehingga tanamanmu kurang subur dan tidak berbuah dengan maksimal. Nah, itu contoh komentar kritik. Kritik itu apa sih? Kritik adalah proses analisa dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman atau memperbaiki sesuatu. Jadi, kalau kita memberikan kritik, bukan diniatkan untuk menjatuhkan, bukan diniatkan untuk menjelekkan, tapi supaya terjadi perbaikan. Nah, ketika memberikan kritik juga kita harus kasih pujian dulu. Contohnya tadi, kebun yang kamu buat sangat indah dan rapi. Nah, itu baru kita berikan kritikannya. Nah, dalam contoh di atas, kita menggunakan kata penghubung yang menandakan pertentangan dengan kalimat sebelumnya, yaitu kata tetapi, melainkan, sedangkan, dan lain-lain. Di mana kata sebelumnya, kebun yang kamu buat sangat indah, akan tetapi. Nah, di situ kalimat pertentangannya. Paham ya bedanya antara komentar, kritik, saran, ya. Nah, mulai sekarang kalian bisa belajar nih memberikan komentar-komentar yang baik. Baik langsung kepada teman, kepada keluarga, maupun di dunia maya dalam memberikan komentar di IG ataupun di WhatsApp. Nah, ya, coba deh kalian belajar sekarang, mulai sekarang kita nih memberikan komentar atau memberikan pujian di rumah. Ibu kita, orang tua kita sudah masak, berikan pujian. Wah, mah, masakannya enak sekali ya. Nah, kayak gitu. Atau kepada adik, kepada kakak yang sudah membantu belajar, ya. Oke. Demikian materi tentang komentar. Semoga kalian jelas. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.